Disebutkan tadi dalam ayat wa atal mala ala hubbihi, yang kita sukai. Yeah. Ini kan yang di barang itu suka, bisa kita suka itu sering kita pakai, memungkinkan kita untuk memanfaatkannya gitu ya. Nah itu bisa punya makna seperti itu, bukan barang-barang yang memang sudah tidak kita gunakan lagi. Sehingga barang-barang yang masih bisa dimanfaatkan oleh orang lain, masih bisa dimanfaatkan orang lain, ini juga boleh disumbangkan. Bukan berarti tidak boleh disumbangkan gitu, bukan. Jadi kalau misalnya ada ya tadi disebutkan barbecue ya, barang bekas berkualitas, kan? Punya punya kulkas, kulkasnya karena pengen beli, bukan pengen punya yang baru, yang lama, upgrade kan, yang tadi 1 pintu jadi 2 pintu, yang 2 pintu jadi 3 pintu. Kalau yang ini ya pintunya doang. Akhirnya yang ini masih bisa dipakai, masih bisa dimanfaatkan, masih dingin, masih bisa bikin es. Nah ini diberikan kepada yang lain. Yang lihat, dia nggak punya kulkas, dikasih. Punya kasur misalnya, punya ranjang ini sebenarnya masih bisa dipakai, tapi dia pengen beli yang baru, beli yang baru. Wah ini masih bisa dipakai, ini bukan berarti udah nggak bisa dipakai gitu kan. Kalau spring bed itu kawatnya udah keluar gitu. Bukan yang begitu, masih empuk juga gitu kan, dikasih ke yang lain. Boleh nggak ngasih yang baru aja? Boleh. Lebih bagus lagi kan, lebih bagus lagi ngasih yang boleh kan. Tingkatannya juga berbeda-beda pastinya. Kalau ngasih yang Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengapresiasi pemberian sesuai dengan tingkatan keimanan, tingkatan keikhlasan, sesuai dengan itu. Bentuk balasannya gimana? Allahu a'lam. Yang paling penting adalah aktivitas itu harus ikhlas. Harus ikhlas. Nah, ini paling penting. Kalau ngasih itu harus ikhlas. Apalagi kalau ikhlas gede gitu kan, itu bagus kan. Kalau yang penting kan ikhlas kecil aja gitu. Tapi ikhlas kalau gede kan itu lebih bagus kan. Ini ikhlas. Kalau bicara ikhlas, saya ini nggak tahu benar atau enggak itu ya. Ini kan corona itu makhluknya kecil, dia nggak kelihatan. Tapi aktivitas yang dilakukan oleh corona itu dampaknya besar. Orang mati, yang mati jadi jumlahnya banyak gitu kan. Ikhlas itu nggak kelihatan. Bisa jadi aktivitas yang dilakukan kecil, nggak kelihatan, tapi dampaknya itu akan besar. Masya Allah. Di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang nggak tahu kan, ternyata dia sering nyumbang. Coba lihat kehidupan para sahabat radhiyallahu anhum. Ketika mereka melakukan aktivitas kebaikan, nggak pernah itu mereka memperlihatkan aktivitas kebaikan tersebut. Kan banyak sahabat-sahabat yang nggak terkenal tapi masuk surga. Sahabat nggak terkenal. Yang hadis yang masyhur adalah ketika Nabi bilang, yang masuk ke masjid nanti adalah penghuni surga. Sahabat bingung kan? Sahabat senior ada semua tuh. Kumpul semua tuh. Masuk orang yang nggak tahu. Bukan orang yang popularitasnya tinggi, biasa-biasa aja. Besokannya disebutin begitu juga, dia lagi sampai 3 kali disebutin yang seperti itu lagi. Itu kan luar biasa. Sampai seorang sahabat penasaran, apa sih istimewanya orang itu, sampai Nabi bilang dia penghuni surga. Dia penghuni surga. Dia izin nginep 3 hari, ditanya, dilihat, ditelusuri aktivitas apa gitu kan. Bukan dia mau tajasus ngelihat-lihat ngiri, tapi kalau ada sesuatu nih sahabat nih beda nih. Kalau sahabat tuh pengen tahu lalu pengen ngikutin. Nah, jadi kalau orang kadang pengen tahu abis gitu cuman begitu doang. Nah itu lain lagi tuh kalau begitu tuh. Itu merendahkan tuh kan. Sahabat tuh pengen tahu dan pengen ngerjain. Sehingga ditusuri sampai akhir 3 hari nggak nemuin istimewanya apa-apa. Ternyata sahabat tuh punya istimewa.
bahwa setiap malam sebelum tidur salamatus sodar sama saudara-saudaranya. Salamatus sodar tuh apa? Melepaskan semua kekesalan, kalau ada kesel-kesel, emosi, marah, nggak suka segala macem, gil itu dihilangkan semua sampai akhirnya dia husnuzon sama saudaranya. Setiap malam itu dilakukan sebelum dia tidur. Aktivitasnya nggak banyak, kecil, nggak ketahuan. Kalau ikhlas maka surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan aktivitasnya itu yang seperti itu. Tapi zaman sekarang kan zaman update status. Aktivitas kecil jadi gede, di update status kan. Begitu selesai tilawah, Qur'annya dibuka kan. Qur'annya dibuka, dipoto, cari angle yang bagus kan. Cari angle yang bagus, habis cekrek, tulis statusnya. Captionnya, alhamdulillah hari ini selesai 1 juz. Mohon doa semoga istiqomah. Bagus gak? Bagus. Cuma mempengaruhi keikhlasan. Malam nih kayaknya kalau nge-share harus malam-malam nih, jam 4 pagi kan. Di-share kan sajadahnya dilihatin. Alhamdulillah malam ini sudah sholat qiyamul lail. Doa fi jawfil lail. Mohon doa semoga istiqomah. Bagus gak doanya? Bagus. Cuman kan tadi efeknya itu seperti apa gitu kan. Kayak tadi ini kalau corona itu kecil nggak kelihatan, dampaknya luar biasa. Ikhlas itu walaupun aktivitasnya sedikit nggak kelihatan tapi dampaknya luar biasa. Pelajaran dari corona ya. Pelajaran dari corona itu luar. Jadi aktivitas kita sekecil apapun kebaikan yang kita berikan, ini barang ini saya suka atau barang ini masih bisa dipakai, kita kasih sama orang dengan ikhlas, insya Allah